Kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah, Hamzah Salatiga, izin mewawancarai Bapak selaku pemilik hidroponik ini, Pak. Perkenalkan, nama saya Anilisa Putri dan rekan saya Soifatul Hasanah, ini Murianti, yang itu Zulfan dan yang pojok Bapak Adi. Baik, Pak, izinkan saya bertanya, Pak. Yang pertama, gimana sih, Pak, awal mengawali usaha hidroponik ini, Pak? Kalau awal dulu sebenarnya tidak sengaja ya, kita awalnya bikin produk olahan sambal gitu. Terus karena belanja cabai belum kapasitas besar waktu itu, mau belanja cabai di pasar juga paling 2 kilo. Nah, tapi perjalannya waktu belanja cabai di pasar kok harga kan fluktuatif banget. Terus kepikiran untuk kalau cabainya tanam sendiri gimana ya, mungkin lebih. Nah, sebenarnya kan itu pemikiran yang bodoh. Kok produksi juga masih awal mulai, belum besar sudah mikir cabainya tanam sendiri. Nah, dari situ terus tertarik untuk nyoba belajar cara bertanam cabai awalnya, dengan sistem tanam dengan media organik. Terus merembet waktu belajar dari internet, nemu istilah hidroponik. Nah, mulai belajar hidroponik, terus ya berkelanjutan. Akhirnya terus kita memutuskan untuk awalnya dagang di perlengkapan hidroponik. Untuk luas lahan hidroponik ini berapa meter? Kalau luas tanah keseluruhan 380 meter. Tapi yang kita manfaatkan untuk tanamannya ini ya paling sekitar kurang dari 300 ya. Untuk pengairannya ini seperti apa? Pengairan perawatan tanaman hidroponiknya? Kalau ini kan sekarang kita beralih ke komoditas anggrek. Sebelumnya kita di komoditas tanaman pangan, terutama fokus ke selada. Kalau selada kan pakai salah satu sistem hidroponik yang disebut NFT, nutrient film teknik. Itu sistemnya pengairannya ya sirkulasi gitu, kita taruh di satu wadah tandon air nutrisi, lalu kita sirkulasikan ke daerah perakaran tanaman, dia muter terus balik gitu. Nah, kalau sekarang kita beralih ke komoditas anggrek, itu ya mainnya manual siram, tapi dengan prinsip-prinsip ya kurang lebih sama seperti hidroponik juga. Karena kalau hidroponik prinsipnya kan cara bercocok tanam yang tidak menggunakan media tanam. Nah, anggrek pun kan yang di sini terutama itu jenis-jenis yang tidak menggunakan tanah. Lalu kita penyiramannya selain air biasa, kita pakai air tanah, air sumur, juga kita siram nutrisinya juga nutrisi yang biasa digunakan di hidroponik. Apa sudah menggunakan teknologi yang terbaru, Pak? Kita belum. Kalau teknologi terbaru dalam arti automatic control gitu enggak, kita masih manual siram. Karena kalau anggrek, kalau di otomatis mungkin kurang pas malah, apalagi dengan jenis-jenis anggrek yang campur, karena masing-masing kan punya karakter sendiri-sendiri, termasuk kebutuhan airnya juga beda-beda, beda media, beda jenis, ya beda kebutuhan airnya. Kalau kita otomatis kan berarti notabene seragam. Nah, itu yang kurang
kurang pas, apalagi kalau kita terima kita pakai penjualan offline juga, orang datang pilih-pilih gitu, kalau kita setting otomatis saya kira ribet, malah justru ribet. Setiap tanaman berbeda. Tiap jenis, jadi sebenarnya tiap jenis itu punya karakter sendiri-sendiri, tapi karena kita untuk mempermudah ya kita rangkum yang kurang lebih sama, kita bikin SOP sama juga, tapi dengan kalau dalam hal penyiraman ya masih manual, kita siram pakai selang biasa gitu. Sudah berapa lama Pak menekuni petani? Anggrek ini baru kurang lebih 2 tahun. Tapi sudah Anggrek. banyak ya Pak ya? Ya karena memang konsepnya kan pekebun, bahkan kita ini lagi rintis juga untuk nanti produksi sendiri, makanya kita sudah mulai ngilang-ngilangkan sendiri, terus sudah mulai tabur benih sendiri itu yang di botol itu, walaupun baru awal. Jenis tanamannya ini selain anggrek dan selada, apakah ada lagi Pak? Enggak, kita nyokok sekarang malah seladanya pun sudah enggak, kita fokus ke anggrek karena dengan mempertimbangkan lahan yang kita punya terbatas sekali. Kalau untuk tanaman sayuran, dimana kita jual biasanya kiloan kan, itu hitung-hitungan ekonominya dengan lahan sekian ini kurang, tidak masuk hitungannya. Apalagi dengan kita invest bikin kebun untuk kejar BEP-nya terlalu lama. Makanya kita terus ubah ke komoditas anggrek. Kan anggrek kita jual unit satuan, nilainya dihitung satuan. Terus nilainya pun ya jauh lebih tinggi dibanding selada atau sayuran yang lain. Hitungan per unitnya, jadi nanti ketemunya kan hitungan per meter perseginya akan lebih menghasilkan anggrek dibanding sayuran. Untuk per unitnya berapa ribu Pak? Apanya? Anggrek? Anggreknya. Ya pasti punya range yang cukup luas ya, karena kalau bicara unit, ada unit yang masih seedling bibitan kecil itu juga sudah mulai punya nilai ekonomi, jadi kita udah bisa jual. Itu kan kisaran ya 10.000 sampai jutaan ada untuk harga anggrek kalau kita bicara unit. Nah, tergantung jenis, ID, karena anggrek ini yang kita mainkan khusus anggrek yang ber-ID. Ber-ID artinya dia punya identitas, baik itu sudah diregisterkan maupun masih berupa silangan. Misal gini, ID A disilangkan B. A ini sudah register ya dengan nama A, B sudah diregisterkan dengan nama B, lalu kita silangkan. Nanti akan muncul ID anggrek ini ya silangan A dan B kan gitu. Nah, tapi kalau yang terus silangan A dan B ini, misal itu hasil kita sendiri, kita mau registerkan, bisa. Registernya ke Inggris, London. Itu nanti kita ajukan nama, misal kita mau kasih nama silangan A dan B, sudah keluar varian bunganya, kita daftarkan ke RHS. RHS itu Royal Horticulture S-nya Society. Nah, itu kita bisa ajukan nama, ini aku silangan ini, silanganku hasilnya seperti ini, aku mau ajukan untuk registrasi nama pakai nama X misalnya. Berarti di sini anggreknya sudah memiliki ID semua Pak? Sudah ID semua. Untuk panennya itu kira-kira biasanya berapa lama? Nah, panen jangan dibayangkan dengan seperti sayuran. Kalau sayuran kan ada batas waktu. Kalau anggrek ini umurnya kan ada literatur yang mencatat, terutama untuk dendro itu bisa ratusan tahun. Nah, kita mau berpatokan panen yang mana nih? Artinya anggrek itu bedanya dengan sayuran, sejak tabur benih masih di dalam botol pun itu sudah punya nilai ekonomi. Jadi artinya kita sudah bisa panen itu kan gitu. Misalnya kita nyilangkan, kalau dari buah ya, dari buah kita nyilangkan sudah matang, buah itu kita tabur, kita semai supaya jadi bibit. Nah, itu biasanya di dalam botol kurang lebih 1 tahun sejak tabur ya, artinya sejak dari biji ya setahun kita sudah bisa panen, atau setidaknya ya
10 sampai 12 bulan lah itu sudah bisa dijual masih dalam botol. Biasanya itu segmennya kalau penghobi ya yang pengen belajar istilahnya mengeluarkan anggrek dari botol untuk disemai di softpot kecil gini tuh proses aklimatisasi. Nah, anggrek yang siap diaklimatisasi ya kisaran umur 10 sampai 12 bulan lah di dalam botol itu. Nanti beda lagi, misal pekebun yang dia hanya memulai dari aklimatisasi, jadi dia belanja bibit yang masih dalam botol, terus dia mau besarkan, buka dalam botol paling tidak sekitar 4, tergantung klimat sih, tergantung daerah, tergantung jenis, jadi itu tidak bisa jadi patokan pasti, tapi kisaran 4 sampai 10 bulan lah, itu bisa dipanen, nanti jualnya dengan istilah seedling. Ada juga yang pekebun yang memulai dari seedling, jadi dia belanjanya seedling, dia besarkan sampai kira-kira dirawat 6 bulan lagi, itu sudah masuk ke fase remaja, nanti dia jualnya remajaan. Jadi biasanya untuk fasenya panjang. Setiap panen itu biasanya berapa, biaya panennya berapa? Oh, kita belum ngitung sampai ke situ ya. Mungkin mindset kamu bertanyanya masih komoditas seperti sayuran gitu, apalagi seperti tanam di sawah mungkin perlu tenaga kerja untuk ini. Kalau anggrek kan enggak. Anggrek ya dengan kapasitas segini kita masih bisa tanganin sendiri. Berarti tenaga kerjanya dari Bapak sendiri? Iya. Ya, silakan. Untuk ketika, berarti ini mulainya ketika pandemi ya Pak ya? Ya, untuk anggrek ya. Untuk perbedaan antara pandemi dan setelah pandemi itu ada perbedaan nggak Pak? Karena kita memulai anggrek ini pada masa pandemi, jadi kita belum punya tolak ukur sebelum pandemi. Iya. Apakah iklim juga mempengaruhi pertumbuhan anggrek Pak? Sangat. Makanya ada istilah agroklimat yang perlu diperhatikan. Pak, anggrek ini butuh pupuk yang lain apa yang berisi itu aja? Pengertian pupuk itu apa? Pupuk yang seperti anorganik, pupuk bahan bakar. Pupuk itu kalau pemahaman ini kan satu kumpulan hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya semua pasti, yang namanya semua tanaman jenis apapun akan butuh hara, yang namanya hara. Nah, hara ini kan sebutannya sesuatu yang berisi unsur-unsur meliputi unsur-unsur kimia meliputi nitrogen, kalium, kalsium dan lain-lain. Ya kalau yang dimaksud seperti itu pasti membutuhkan, baik dia di alam pun, yang orang bilang tidak ada yang pupuk, tidak ada yang nyiram. Nah proses dekomposisi atau pembentukan unsur hara oleh mikroorganisme secara alami kan, kalau di hutan-hutan alami habitatnya dia kan memang sudah berjalan sempurna. Dari sana mungkin hara sudah kaya secara otomatis di lingkungan dia. Tapi kalau dari yang lingkungan seperti itu kita pindahkan ke media pot yang kecil-kecil gini, apakah bisa mencukupi secara alami kebutuhan itu tadi, seperti proses yang terjadi di alam kan tidak mungkin. Makanya itu yang tugas kita untuk menambahkan, ya pakai pupuk. Pupuknya itu sendiri memproduksi sendiri atau membeli Pak? Jadi kalau pupuk itu kita masih pakai kimia teknis, kita tidak pakai organik. Jadi
istilahnya bukan produksi tapi meracik. Ya, meracik karena bahannya kan sudah ada produsen atau importer sendiri yang memang punya izin di situ. Nah, itu kita tinggal beli bahan-bahan, nanti kita racik, kita sesuaikan yang menurut kita komposisinya atau rasionya antara nitrogen, kalium, kalsium dan lain-lain itu yang pas untuk anggrek itu gimana lah, itu tugas kita yang memformulasikan. Selama 2 tahun ini apakah ada kendala dalam menekuni bisnis ini, Pak? Kendala pasti ada tapi tidak seberapa, karena ya prinsipnya kita kan sudah belajar dulu karakter anggrek, kebutuhan anggrek seperti apa. Kalau kita bisa menyajikan itu ya pasti anggreknya ya aman-aman aja, dan terutama resiko di anggrek itu kebetulan lebih mudah diatasi, jadi tidak terlalu tidak terlalu kendala yang berarti, tidak sih. Salah satu kendala dan resiko yang terjadi seperti apa? Kalau tanaman ya pada umumnya OPT, organisme pengganggu tanaman, perusak tanaman. Nah, tapi itu kan sudah banyak tutorial atau SOP yang diajarkan untuk nanggulangi mestinya gimana, dan kebetulan anggrek ya gampang, bisa ditangani sendiri. Ya. Untuk pasarnya ini biasanya di target pasar Bapak terhadap tanaman anggrek ini pada siapa, Pak? Masih market lokal, kita baru belajar untuk ekspor, tapi masih belum memulai, baru tahap cari wawasan untuk ekspor. Tapi sementara ini masih lokal. Kalau lokal ya segmennya kalau ditanya dari range umur range-nya cukup lebar, dari anak-anak remaja kayak seumuran kalian sampai dengan yang oma-oma, kakek-kakek pun kan banyak yang suka anggrek ya. Bahkan seller-seller itu juga banyak yang anak-anak muda malahan. Jadi seperti konsep di Jawa Timur, Jawa Barat itu kan banyak pekebun seperti kita ini. Nah, mahasiswa di Jawa Timur yang saya lihat di Malang itu, mahasiswa-mahasiswa yang pada merantau ke sana dari luar kota, mereka cari kesibukan, cari kegiatan untuk hasil tambahan, itu mereka jualan anggrek. Caranya ikut jadi grup seller di kebun situ. Atau kalau mereka ada waktu luang ya datang foto, upload entah ke Instagram, Facebook dan lain-lain, atau bahkan bikin channel YouTube. Dan itu banyak akhirnya yang mereka mandiri sampai dikirimi orang tua jadi nolak, nggak mau, karena sudah penghasilan dari selleran itu sudah cukup ini mereka. Nah, ya itu, jadi untuk range peminat sih enggak cewek, enggak cowok. Berarti semua banyak, iya, cowok pun yang kolektor anggrek juga banyak. Jadi itu pemasarannya juga lewat sosial media juga, Pak? Ya. Suka duka dalam menjalani pertanian ini apa, Pak? Kalau boleh tahu. Oh, dukanya enggak ada ya, adanya suka, karena memang dasarnya hobi, seneng. Oh, berawal dari hobi. Ya, bukan berawal dari hobi, akhirnya jadi hobi, jadi seneng. Iya. Jadi ini ramah lingkungan ya, Pak ya? Tidak ada limbah. Saya kira sangat ramah. Sangat ramah. Iya, kalau limbah anggrek gini bisa dibayangkan apa, paling ya rontokan daun-daun itu. Itu pun juga bisa masih jadi pupuk. Ya, kalau kapasitas banyak, kalau cuma segini. Kalau di sini jenis anggreknya kurang lebih berapa, Pak? Sementara ini kalau garis besar ininya ya 3, bulan, dendro, sama panda. Oh, 4, bulan, dendro, panda, cattleya. Untuk modal
kita nggak ngitung ya, waktu itu hanya ngalir berjalan gitu sih. Dan karena anggrek ini kan salah satu perbanyakannya bisa dengan cara split. Jadi kalau rimbun, anggrek rimbun kita bisa pecah-pecah jadi beberapa gitu kan. Jadi mengalir aja. Iya, karena kita juga konsep bisnis belum yang terlalu ini. Ya Pak, kami berterima kasih atas Ya, sama-sama. atas waktu yang diberikan Bapak. Mohon maaf sebelumnya, nama Bapak siapa nih? Firdaus. Firdaus. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau misalnya mengganggu waktu Nah, Bapak. iya. Terima kasih Pak.